Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Lydia, calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Samarinda. Kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata modul 1.4 budaya positif di lingkungan SD 016. Sebelum kita menyaksikan video modul 1.4 budaya positif izinkan saya memperkenalkan pengajar praktik saya dan fasilitator saya. Bu Nur Aidawati, MPD adalah pengajar praktik saya. Lalu pada fasilitator ada Bu Sumarmi, SPD AUD. Beliau-beliaulah yang senantiasa mengarahkan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu staf Dewan Guru SD 016 yang dapat hadir dalam acara in-house training pendidikan guru penggerak budaya positif di lingkungan SD Negeri 016 Sungai Pinang. Baiklah, sebelum acara dimulai, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Dr. Andes Santiran. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, marilah pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka melaksanakan tugas rutin kita, yaitu melaksanakan pendidikan di SD 016. Dan tidak lupa mari kita sanjungkan salawat serta salam pada baginda Rasulullah yang agung. Semoga kita senantiasa setia sampai di akhir zaman kelak. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesuai dengan tema pada kesempatan siang hari ini, yaitu in-house training pendidikan guru penggerak di SD 016 dengan tema budaya positif. Nah, mungkin dari tema kita sudah bisa menerjemahkan budaya positif. Di situ kita hendaknya menyambut pendidikan terutama guru penggerak di SD kita ini selalu berpikir positif bahwa nantinya akan memberikan nilai plus pada kita semuanya. Karena memang pendidikan ini bersifat dinamis, bersifat statis. Oleh karena itu, bagi kami yang mungkin belum mengikuti jejak daripada Ibu kita dengan Pak Heri, insya Allah kita akan mengikuti pelan-pelan, walaupun mungkin nanti cara menyerapnya kita berbeda. Tetapi hari ini adalah merupakan langkah baik. Terima kasih pada Bu kita yang sudah mempersiapkan diri, dan saya juga terima kasih sudah membawa nama baik SD 016, karena untuk menjadi guru penggerak juga melalui tes secara maraton yang tidak mudah. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada beliau berdua. Semoga ilmu-ilmu yang nantinya didapat oleh Pak Heri dengan Ibu kita itu bisa diterapkan di SD 016 khususnya, dan mungkin lebih luas kepada semua anak didik kita di Samarinda. Selanjutnya, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan informasi ini karena nanti akan dipaparkan oleh Ibu kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, in-house training pendidikan guru penggerak budaya positif di SD 016 saya nyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Ngatiran atas waktunya untuk membuka training budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Gita Lydia. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Gita Lydia. Waktu kami persilahkan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SD 016 yang sudah senantiasa selalu memberi motivasi kepada kami untuk selalu maju dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah juga yang telah memberikan izin di sekolah ini untuk sehingga telah berlangsungnya kegiatan seminar kami. Dan tak lupa kepada teman-teman guru sekalian, Bapak Ibu guru semua, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah bisa hadir dan boleh hadir di ruangan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi yang saya dapat selama saya mengikuti
pendidikan calon guru penggerak pada angkatan 7. Di sini terdapat pada modul 1.4 yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Next. Sebelum saya sampaikan materi, saya perkenalkan dulu. Yang pertama adalah pengajar praktik saya, Bu Nur Aida Wati MPD. Beliau yang selalu memberi support, memberi arahan pada saya setiap kegiatan pada LMS. Yang kedua adalah fasilitator saya, Bu Sumarni SPD Aude. Beliau juga lah yang selalu memberi motivasi, memberi arahan setiap ada kegiatan kepada saya dalam selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Dan selanjutnya saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 016 Sungai Pinang. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Selamat datang semua para guru hebat di SDN 016 Sungai Pinang. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu SDN 016 Sungai Pinang. Sebelum saya memasuki ke materi inti, saya ingin menyampaikan dulu bahwa tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di mana di sini kita sebagai guru atau sekolah itu menjadi lahan dan anak-anak menjadi benihnya yang kita semai. Apabila kita semai dengan baik, maka nanti tumbuhlah menjadi baik bibitnya. Dan kita semai dengan tidak kita jaga, maka dia akan berpengaruh jelek sekali. Dan kita jaga. Nah, selanjutnya saya masuk ke materi inti, yaitu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas. Lalu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman Bapak Ibu sekalian, masih ingat profil Pancasila kemarin apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu kebinekaan global, bergotong royong, apalagi Bapak Ibu? Kreatif, lalu mandiri. Ya. Benar sekali, profil Pancasila tadi terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya. Nah, di sini peran kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu
tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Di dalam motivasi perilaku manusia, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama misalnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid di sini melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu. Dia karena takut dihukum. Jadi sadarnya dia itu karena ketakutan kepada gurunya. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia mau mendapatkan imbalan. Nah, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Itu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, di sini ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Kemudian dari disiplin tadi ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Di situ ada hukuman dan penghargaan. Yang termasuk di dalam hukuman itu ada menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut atau memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, ini konsep disiplin yang gagal Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada penghargaan. Yang pertama dia ada tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas murid, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, Bapak Ibu, mungkin di antara kita atau saya juga masih memberikan restitusi seperti penghargaan seperti ini. Sebenarnya ini juga masuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, seperti misalnya menghubungkan dengan sistem ranking, mungkin kalau masih ada, tapi semenjak K13 sistem ranking sudah dihapus pelan-pelan ya, karena itu supaya semua murid itu mendapatkan hak yang sama, mereka mempunyai kelebihan masing-masing pada bidangnya. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring, berkelanjutan stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi. Konsekuensi ini kurang lebih seperti hukuman. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Dia bertanggung jawab atas perilaku dari dirinya. Lalu fokus pada pemecahan masalahnya secara jangka panjang berkelanjutan. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu ada teori kontrol. Dirinya memegang kontrol dirinya sendiri. Bukan kita sebagai bapak ibu guru atau teman yang memegang kontrol, tapi diri murid itu sendiri yang memegang kontrol. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dia merasa mempunyai kesalahan, dia bersemangat mencari solusinya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas yang mungkin saya juga baru menemuinya. Selama ini kan mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja yang selama ini kita terapkan pada diri kita, kan biasanya peraturan kelas harus begini dan begitu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan, ini contoh ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira Bapak Ibu kenapa ya kita menggunakan helm pada saat naik motor? Agar apa ya? Ya, benar sekali Bapak Ibu, untuk menjaga keselamatan. Nah, itu kan walaupun tidak tertulis peraturannya, tapi secara jangka panjang itu tertanam di benak kita bahwa itu kita meyakini, oh kita ini kalau nggak pakai helm nanti bahaya loh, pakai helm untuk menjaga keselamatan diri. Nah, kan itu sebagai seperti contoh keyakinan kelas tadi. Jadi keyakinan tuh sadar dari dirinya sendiri.
Lalu, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, untuk menjaga kesehatan, benar sekali. Walaupun sudah masa COVID sudah berlalu, tapi kita harus selalu tetap menjaga kesehatan. Nah, itu kan tertanam di diri kita sendiri, yakin. Oh, aku kalau mau anak-anak nanti mau makan, mau jajan, tapi kalau nggak cuci tangan, itu kan nanti berbahaya untuk kesehatan dia, bisa sakit perut, diare. Dengan ini dia meyakini aku harus cuci tangan ya sebelum makan. Nah itu kan yakin dari dirinya sendiri tanpa kita suruh. Ya, selanjutnya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Dia lebih baik, yaitu lebih abstrak dari peraturan, berupaya pernyataan universal, lalu dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi dan sekolah agar mudah diterapkan. Tentu saja semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, di sini ada sedikit video saya kemarin sempat membuat keyakinan kelas bersama anak saya, anak kiri saya. Jadi kegiatan membuat keyakinan kelas ini mereka sendiri yang membuat. Seperti saya menanyakan, keyakinan kelas apa nih yang misalnya memakai atribut sekolah dengan lengkap, lalu tidak mengganggu teman, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi masing-masing dari mereka itu saya berikan masing-masing. Jadi saya beri kertas masing-masing. Mereka menuliskan masing-masing apa mau mereka di keyakinan kelas itu. Ada yang menuliskan menghormati guru, ada yang menghargai teman, ada yang izin kalau meminjam barang. Nah itu dari mereka sendiri. Lalu setelah mereka menuliskan keyakinan kelas tadi, saya menempelkan pada dinding, pada papan tulis. Jadi apa yang sudah mereka tulis, mereka demikian tadi videonya. Saat saya membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya, mereka menuliskan sendiri, menempelkan, dan di sini yang saya lakukan tadi, yang pertama adalah berdiskusi tentang keyakinan kelas tadi. Apa yang mereka inginkan pada keyakinan kelas di dalam kelas mereka. Lalu merumuskan tentang peraturan menjadi keyakinan. Yang tadinya peraturan itu bagaimana menjadi keyakinan, agar mereka melakukan dengan sadar bahwa keyakinan. Setelah itu menempel keyakinan di papan tulis, menempelkan keyakinan yang sudah mereka tulis di papan tulis. Next. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, sebagai pendidik menjalani budaya positif, tentu kita bertahan hidup dengan misalnya makan, kesehatan, ya. Sandang, pangan, papan lah, itu adalah kebutuhan bertahan hidup setiap individu. Dan lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah mungkin di kelas ini pasti kita sering menemui anak yang kayaknya caper deh sama gurunya, cari perhatian, suka dipeluk, suka dibelai. Nah itu kemungkinan besar mereka itu tidak mendapatkan kasih sayang yang itu di dalam keluarga mereka. Jadi dia tidak mendapatkan kasih sayang pada dirinya. Makanya dia itu kadang sama guru itu caper. Terus terang saja saya juga punya murid begitu. Kalau dekat saya itu langsung peluk saya gitu ya. Namanya juga anak kelas 1 kan, aku sayang ibu kita, ya begitulah. Nah mungkin dia itu tidak mendapatkan kasih sayang itu di keluarganya dia. Ya, itulah tadi berarti kebutuhan anak ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya itu penguasaan. Nah pasti juga di kelas itu yang kita juga bisa sering mendapati anak yang berkuasa di kelas. Oh bahwa aku ini loh lebih hebat, aku ini loh lebih jago.
Padahal itu kan tidak dianjurkan ya. Jadi kebutuhan anak ini berarti dia itu penguasaan. Lalu ada kebebasan. Kebebasan di sini tentu saja dia melakukan pembelajaran dengan tidak tertekan, bahwa dia ingin bebas melakukan pembelajaran untuk mencapai hasil yang baik, tapi tentu saja kita sebagai pendidik kita yang mengarahkan. Ya. Lalu ada kesenangan. Nah, kesenangan di sini kita sebagai guru harus selalu mencari referensi atau cara mengajarnya lebih menyenangkan agar diterima dengan senang oleh para anak didik kita dengan murid-murid, sehingga mereka itu belajar masuk kelas merasa senang. Oh, aku tadi lo belajar ini begini. Nah, jadi mereka itu merasa senang dengan belajar. Itu berarti kebutuhan kesenangan. Next. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu ada kita sebagai teman, lalu sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang di sini kasusnya misalnya siswa tidak memakai atribut dengan lengkap. Yang pertama itu guru tidak sebagai penghukum. Dia harus patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu sebagai penghukum. Kita posisi kontrol kita sebagai penghukum gitu ya, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu adalah tindakan pembuat merasa bersalah pada murid. Jadi dia merasa bersalah. Oh iya, bu dia bersalah. Nah, itu merasa bersalah muridnya ya, pembuat rasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol kita selanjutnya adalah teman. Nah, kita ini sebagai posisi kontrol sebagai teman itu kita mengajar murid, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa kamu salah. Nah, itu kita sebagai teman. Lalu ada pemantau. Nah, pemantau ini apakah kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Kemungkinan pemantau ini kurang lebih seperti penghukum ya. Lalu posisi kontrol terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini kita guru bertindak sebagai manajer pada anak didik kita. Next. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini adalah mencari solusi buat anak murid yang melakukan kesalahan. Yang pertama ada menstabilitaskan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan keyakinan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, memberi solusi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak menyalahkan murid atau tidak mempermalukan murid. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang sudah dia buat. Lalu memperbaiki hubungan. Bukan rusak hubungan tapi lebih memperbaiki hubungan, lalu tawaran bukan paksaan kepada murid. Selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi. Lalu fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di segitiga restitusi ini kita fokusnya untuk solusi. Apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini saya sedikit memberi penjelasan. Ini contoh kasus, misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Pasti Bapak Ibu juga di sini mungkin ada muridnya yang terdapat tidak mengerjakan PR, ya kan? Yang pertama ada hukuman. Guru itu menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan menjadi takut. Nah, ini hukuman ini tidak memberi arahan yang lebih baik untuk murid. Selanjutnya ada konsekuensi.
Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini konsekuensi masih nyambung ke untuk mengarahkan siswa, masih memberi pertimbangan konsekuensinya mengerjakan PR tak dikerjakan. Lalu yang terakhir yang terbaik adalah restitusi. Restitusi itu sendiri, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini guru lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ada sedikit gambaran penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran kasus 1. Itu siswa datang ke sekolah terlambat. Pada hari Kamis, murid saya itu ada yang telat datanya pas saat berbaris, sudah masukkan belajar sekolah, belajar seperti biasa. Ada murid datang jam 7.30 ya. Tapi saya tidak langsung menghakimi dia di depan teman-temannya, tapi nanti itu saya persilakan dulu masuk, silakan masuk gitu. Silakan duduk dulu. Jadi saya tidak langsung memberi hukuman di depan teman-temannya, tidak mempermalukan dia. Next. Nah, di sini pada kasus tadi yang anak terlambat tadi, saya panggillah dia ke ruang guru dan saya berbicara dengan dia. Nah, peserta didik saya mencari tahu nih, kenapa sih dia terlambat datang ke sekolah. Tapi antara intern aja saya sama murid, jadi anak yang lain tidak tahu. 3 langkah restitusi yang saya lakukan, pertama menstabilitaskan keadaan, menanyakan alasan dia terlambat. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Selanjutnya saya menanyakan keyakinan. Sebelumnya kan tadi sudah saya lihatkan mereka sudah membuat keyakinan kelas sendiri bahwa datang tepat waktu. Nah, ternyata dia melanggar tadi ya. Kasus 2 itu ada murid yang meminjam barang tanpa izin temannya. Pada sebelumnya anak-anak sudah membuat keyakinan kelas meminjam barang teman itu harus izin. Ternyata dia melakukan kesalahan, dia meminjam barang tidak izin. Nah, di sini saya panggil juga dia ke ruang guru. Sama 3 langkah restitusinya. Nah, selanjutnya dari cuplikan video singkat tadi, itu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kira-kira sebelum saya masuk sesi selanjutnya, teman-teman di sini dari 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu sudah menjadi posisi kontrol yang mana? Di antara 5 tadi ada penghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau atau manajer. Begitu. Saya ini memiliki sedikit kebingungan tentang 5 posisi ini. Apakah ada manfaatnya kita di posisi penghukum? Apakah ada manfaatnya kita menciptakan rasa bersalah? Apakah ada manfaatnya kita berposisi sebagai teman? Atau apakah ada pemanfaatannya? Ini kan posisinya. Jadi sebenarnya kita harus ada di 5 posisi itu, atau yang terbaiknya kita harus punya 5 kemampuan kontrol ini, atau ada yang terbaik dari 5 ini yang harus kita miliki, misalkan manajer yang terbaik gitu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Diana. Seperti tadi 5 posisi kontrol kita itu sebagai guru di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, mungkin sebelum ini saya juga ada di posisi kontrol penghukum, yang menghukum murid supaya memberikan efek jerah. Tetapi itu ternyata tidak membuat mereka jerah, ya penghukum. Jadi itu tidak disarankan, Ibu Jana.
Lalu kita juga membuat merasa bersalah itu tidak disarankan juga untuk hanya 3 itu. ya. Yang terbaik di sini adalah kita sebagai manajer, karena kita menanyakan keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat anak-anak. Jadi dia melakukan mencari solusi atas keyakinan dia sendiri, dia sadar Bu. Jadi bukan karena kita yang kamu nggak boleh begini, peraturannya ini tidak. Jadi itu keyakinan kelasnya kita sebagai manajer tadi. Kita yang mengarahkan untuk mencari solusi atas kesalahan yang sudah mereka perbuat tadi. Nah, Itu ini fungsinya manajer. pertanyaannya. Kalau begitu, kita nih kan memberikan kebebasan kepada mereka untuk menanamkan disiplin. Terus kan selama ini tuh ada tata tertib yang selalu dicantumkan di papan, terus di mana-mana gitu, di kelas gitu. Berarti itu kan kalau berbanding dengan sekarang ini itu kan sebenarnya bertentangan kan, karena tata tertibnya sudah kita tulis dulu yang harus dipatuhi. Ya. Terima kasih Bu Mariana. Nah, itu tadi tata tertib tadi kita masukkan ke keyakinan kelas. Jadi jangan keyakinan kelas itu tidak membuat kata jangan seperti tidak membuat unsur-unsur atau kata-kata negatif. Jangan ganggu temanmu, jangan begini, dan kita pun tidak boleh dengan gestur tubuh yang jangan begini. Padahal itu Tidak. bahasa sehari-hari yang memang selalu digunakan. Nah, ya itu. Dari sinilah saya juga baru mendapatkan pelajaran di pelatihan guru menggerak ini Bu, Bapak Ibu sekalian. Saya juga baru mengenalnya. Makanya tadi saya bilang bukan berarti saya berdiri di depan ini lebih hebat dari Bapak Ibu, tidak. Karena saya cuma menyampaikan materi yang sudah saya dapat, bahwa oh, ternyata begini. Saya pun juga merasa sebelumnya seperti penghukum, membuat rasa bersalah kalau ada anak terlambat. Itu berapa kali kamu ingin apa? Nah itu kan membuat mereka sendiri sehingga mereka down gitu. Jadi yang lebih baik di posisi kontrol ini kita harus mengarah ke manajer. Nah, seperti itu. Gitu. Berarti kesimpulannya begini kalau menurut pendapat saya ya, kalau penerapan kita sebagai guru posisinya manajer itu, misalnya selama ini kan di halaman sekolah itu kan ada di situ tata tertib yang ditulis di situ, terus ramah, senyum, tepat waktu, segala macam. Berarti sekarang itu sebenarnya itu kalau menggunakan posisi kita sebagai manajer, siswa yang disuruh menulis itu kemudian nanti ditata, ditempel. Karena kita kan posisinya sekarang sebagai manajer, memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengungkapkan apa yang di pikiran dia. Terima kasih Bu. Itu tadi manajer tadi sebelumnya kan posisi kontrol tadi ada slide yang tadi saya juga merumuskan bersama murid dan warga sekolah apa saja yang sudah menjadi keyakinan kelas. Sebelumnya kan anak-anak menuliskan keyakinan kelas, dan itu juga kita rembukan juga bersama, oh anak-anak ada yang minta begini, ada yang mau begini ternyata itu kita rembukan juga sama-sama Bu. Kita lah juga yang mengarahkan dengan untuk menjadi lebih baik. Untuk rumah cukup. Terima kasih. Lanjut Pak Heri. Oke, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai guru seorang among, posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu guru sekalian, Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Salam guru penggerak yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Demikian penyampaian materi budaya positif dari saya. Saya tutup materi ini. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya. Ya, Silakan. Ayo, biar seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Gita atas presentasinya yang sangat luar biasa.
tentang budaya positif. Nah, di sini yang untuk kegiatan keyakinan kelas setelah disepakati apa langkah selanjutnya agar bisa terus berlangsung. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Juni. Ada yang selanjutnya ingin bertanya? Saya tampung dulu pertanyaan dari Ibu Juni. Ada yang mau bertanya, Ibu Elvina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Gita tentang materi budaya positif, mungkin ada yang ingin saya sampaikan, artinya ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan, ada yang sedikit mengganjal lah ya dari pemaparannya tadi tentang identitas gagal. Di sana dikatakan identitas itu gagal, tapi di situ ada juga yang dikatakan penghargaan, gitu ya. Mengapa dikatakan gagal padahal berupa penghargaan? Mungkin itu yang membuat saya bingung. Ada identitas gagal tetapi ada penghargaan, begitu ya. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari Ibu Jumiati dan Ibu Elvina. Pertama saya mau jawab dulu pertanyaan dari Ibu Jumiati tadi bahwa untuk langkah selanjutnya setelah membuat keyakinan kelas ya Ibu Jumi ya. Nah tadi setelah saya membuat keyakinan kelas pada bersama murid-murid saya, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah memberi dokumentasinya di print, saya tempel di kelas. Nah itu agar mereka jadi setiap masuk kelas mereka membaca keyakinan kelas yang sudah mereka buat, agar mereka meyakini untuk dirinya sendiri, sadar bahwa saya ini harus meyakini diri saya untuk lebih baik lagi. Oke. Untuk pertanyaan kedua tadi dari Ibu Elvina, mengapa di situ dikatakan identitas gagal, padahal di situ terdapat penghargaan? Kenapa dilakukan identitas gagal, bukan identitas sukses? Tadi kan ada dua, identitas gagal dan identitas sukses. Di identitas gagal itu maksudnya adalah penghargaannya yang berupa barang. Selama ini saya juga ternyata salah. Ayo anak-anak, siapa yang sudah selesai nanti ibu ngasih permen loh. Nah itu kan berupa barang, motivasi berupa barang. Ternyata saya selama ini salah. Itu adalah identitas gagal, Bapak Ibu sekalian. Saya justru di sinilah, di guru penggerak inilah saya mendapat ilmu baru. Oh ternyata itu salah. Terus saja saya selama jadi guru kelas 1, ayo siapa yang cepat nanti ibu kasih permen atau ibu kasih pensil yang bagus gitu. Ternyata itu salah ya Bu Elvina. Dikatakan di sini yang gagal tadi itu berupa barang. Jadi harus kita ubah bahwa dia harus meyakini, sadar dari dirinya sendiri. Kalau untuk berupa verbal seperti pujian, wah kamu hebat, kamu bagus, saya lebih ini lagi. Nah itu boleh, itu yang benar. Tapi tidak dianjurkan melalui barang, berupa barang. Nah, mungkin itu Ibu Elvina dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian sesi tanya jawab dan pemaparan yang diberikan oleh Ibu Gita Lydia. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di acara pemaparan hari ini. Semoga semua bermanfaat dan kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, silakan menulis. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, Ibu suruh maju bergantian ya. Dari kelompok 1 ada yang sudah? Silakan maju, tempelkan tulisan kalian di papan tulis. Ya, yang sudah menempel silakan kembali duduk ke kursi. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Yang sudah menempelkan silakan kembali duduk. Kelompok 4. Silakan kembali duduk semua. Oke. Duduk dengan tenang. Ibu akan membacakan keyakinan kelas apa dari kalian yang sudah kalian tulis, ya. Misalnya di sini Ibu ambil menghormati guru. Nah, menghormati guru kita sepakat ya di kelas ini anak-anak murid-murid semua menghormati guru ya. Oke, terima. Kemudian ada nih masuk kelas tepat waktu. Oke, kita membuat kesepakatan masuk kelas tepat waktu ya. Oke. Lanjut ada nih menjaga kebersihan kelas. Ya, kita sepakat ya bersama-sama menjaga kebersihan kelas ya. Oke. Lanjut lagi. Nih, menghormati guru. Sama ya, kita menghormati guru. Murid-muridnya di kelas menghormati guru. Oke. Nah, ini nanti ada lagi menyayangi teman. Nah, kita sama-sama kalian semua harus saling menyayangi. Oke. Lanjut lagi. Menjaga kebersihan kelas sama seperti tadi ya. Kita sepakat bersama-sama menjaga kebersihan kelas ya. Oke. Nah, ini nanti adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat sama-sama ya. Kalian yang membuat sama-sama berarti diri kalian harus meyakini, harus diingat apa keyakinan yang kalian buat kemarin. Oh iya, saya ke sekolah harus tepat waktu. Oh iya, saya menghormati guru. Kalau ada sampah, oh iya, kemarin kan aku bikin keyakinan kelasnya menjaga kebersihan kelas. Jadi sampahnya diambil, dibuang ke tempat sampah. Dan misalnya keyakinan kelasnya mengembalikan barang teman, ya. Oh iya, tadi pinjam barang temannya, berarti harus dikembalikan. Oke. Sekian, nanti Ibu tempel keyakinan kelasnya, ya. Oke, sekian, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Maaf, saya terlambat. Ya. Besok turunnya lebih pagi ya. Oke, silakan duduk dulu. Tahu kenapa Opa dipanggil ke kantor? Iya Bu, Kenapa Opa dipanggil ke kantor? karena saya terlambat pas datang ke sekolah. Ya, Opar, Ibu tahu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Kira-kira alasan apa sehingga Opar terlambat? Saya terlalu banyak main game dan saya tidur terlalu larut malam. Ya, Opar, apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat Bu, Nah, keyakinan kelas apa yang belum Opar kerjakan? harus datang tepat waktu ke sekolah. Ya, baiklah. Kira-kira apa solusi yang Opar lakukan untuk masalah Opar? Saya berminta maaf dan saya tidak mengulanginya lagi Bu. Ya, Ibu terima permintaan maaf Opar. Silakan istirahat bersama teman-temannya. Terima kasih Bu. Merasa dihargai, saya tidak disalahkan oleh ibu guru dan saya diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri saya. Apakah kamu tahu alasannya kenapa Jia Ibu panggil ke kantor? Tahu Bu, soalnya Azam ada mengadu ke Ibu. Ya, tadi apakah Jia ada memakai penghapusnya Azam tanpa izin? Ada. Ya, Jia, Ibu tahu semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Kira-kira apa ya alasan Jia mengambil penghapus Azam begitu saja? Soalnya saya lupa membawa kotak pensil. Ya, nah Jia, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang belum Jia kerjakan? meminjam barang harus izin. Ya, benar sekali. Masih ingat kan? Lalu, apa solusinya untuk Jia? Saya akan meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Ya, Ibu apresiasi sekali tanggung jawab kamu, permintaan maaf kamu. Kalau begitu, baiklah. Silakan istirahat bersama teman-temanmu. Dihargai oleh Ibu Guru, saya tidak disalahkan oleh Ibu Guru. Saya meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi tentang bagaimana sebenarnya guru penggerak di SD 016. Kami selaku Wakil Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih atas kepercayaan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan inovatif, yaitu di guru penggerak. Saya terima kasih kepada Pak Herianto dengan Ibu Gita yang sudah bersusah payah bekerja keras untuk mengikuti tes guru penggerak. Alhamdulillah Bapak dan Ibu bisa berhasil. Dan pada prinsipnya kami dari pihak sekolah selalu memberikan support semangat, karena dalam guru penggerak ini mempunyai visi dan misi yang lebih mengarah ke era digital dan era kemajuan sebagai gambaran atau motivasi untuk guru-guru kita yang mungkin di dalam guru penggerak ini ada semacam trik-trik baru, inovasi baru demi kemajuan khususnya di SD 016 dan pada umumnya di Kota Samarinda. Selanjutnya saya menanggapi positif tentang
adanya guru penggerak ini karena bisa memberikan semangat dan memberikan gambaran trik-trik baru bagaimana menciptakan suasana belajar di kurikulum Merdeka ini lebih inovatif, produktif, dan lebih memberikan motivasi kepada anak-anak sesuai dengan perkembangannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Nurjana, guru di SDN 016 Sungai Pinang. Terima kasih atas pemaparan yang dilakukan oleh calon guru penggerak tentang budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu telah dilakukan sejak dulu, tapi dari kolaborasi yang guru penggerak lakukan di sekolah kami memberikan dampak positif dan lebih meyakinkan bagi kami untuk melakukan budaya positif di lingkungan SDN 016 Sungai Pinang. Terima kasih buat guru calon penggerak, calon guru penggerak atas kolaborasinya. Salam guru penggerak.